Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Eni dari Tadris Biologi A semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 20081106021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai siklus hidup Ascomycota dan Basidiomycota. Siklus hidup Ascomycota terjadi secara aseksual dan seksual. Adapun secara aseksual yaitu pada jamur bersel banyak berlangsung dengan membentuk konidia atau konidiospora yang merupakan spora vegetatif. Konidia terbentuk pada ujung hifa yang tegak, bersekat dan berjumlah 4 butir. Pada jamur bersel 1 berlangsung dengan cara membentuk tunas atau blastospora. Pada waktu masih muda, tunas menempel pada sel induk dan setelah dewasa, tunas melepas diri dari sel induk. Selanjutnya, secara seksual yaitu dengan pembentukan askospora di dalam askus. Dari dua hifa berlainan jenis saling berdekatan. Salah satu hifa membentuk alat kelamin jantan dan hifa lainnya membentuk alat kelamin betina. Setiap jenis kelamin punya inti haploid, pada Ascogonium tumbuh trikodin. Kemudian plasma pindah dari antheridium ke ascogonium. Kedua inti haploidnya berpasangan. Lalu ascogonium membentuk hifa, kumpulan hifa ascogonium dikaryotik membentuk ascocarp, ujung hifa pada ascocarp membentuk ascus dengan dua inti haploid berpasangan. Lalu kedua inti mengalami karyogami atau penyatuan inti sehingga terbentuk diploid. Setelah itu, diploid mengalami meiosis membentuk 4 inti haploid, kemudian masing-masing membelah secara mitosis. Lalu, di dalam askus terdapat 8 inti haploid, ke-8 inti dikelilingi dinding sel membentuk askospora. Setelah itu, askospora masak akan pecah keluar jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah membentuk hifa haploid baru atau micelia. Selanjutnya yaitu siklus hidup Basidiomycota. Siklus hidupnya yaitu terjadi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia dihasilkan dengan membentuk sekat melintang pada ujung hifa. Selain itu, diferensiasi juga dapat dilakukan hingga terbentuk banyak konidia. Lalu, hifa haploid yang sudah dewasa menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujungnya terbentuk spora yang diterbangkan oleh angin. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, konidia dapat berkecambah menjadi hifa yang haploid. Kemudian secara seksual yaitu Basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat berinti satu ada yang sebagai hifa jantan dan hifa betina. Jika kedua hifa bertemu, dapat terjadi plasmogami atau percampuran plasma sel, lalu terbentuk sel hifa yang dikaryotik atau dua inti. Kemudian hifa terus berkembang membentuk miselium yang dikaryotik sehingga terbentuk tubuh buah basidiokarp seperti payung. Lalu basidiokarp menghasilkan basidium pada lapisan hymenium. Setelah itu, di lapisan itu terjadi karyogami, yakni persatuan dua inti menjadi satu. Kemudian, inti ini mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk 4 spora haploid Basidiospora. Demikian seterusnya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.